Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 program studi manajemen Universitas Pamulang. Di sini kami akan menjelaskan definisi dan pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Sistem ini bisa berjalan dengan baik asalkan terdapat perangkat-perangkat ekonomi di dalamnya seperti konsumen, produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah beberapa contoh dari perangkat ekonomi. Sistem ekonomi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang kedua, menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan dengan baik. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan lancar dan baik. Berikut sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, ciri-ciri ekonomi tradisional. Yang pertama, menggunakan metode barter. Yang kedua, peran pemerintah yang terbatas. Yang ketiga, berkembang di sebuah komunitas. Dan yang keempat, memproduksi sesuai kebutuhan. Stop. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana kendali atas kegiatan perekonomian dipegang penuh oleh pemerintah. Artinya adalah semua kegiatan perekonomian dari pusat sampai rakyat kecil seluruhnya diatur oleh pemerintah. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah masalah perekonomian seperti inflasi, pengangguran, dan yang lainnya seluruhnya dapat diatasi dengan mudah oleh pemerintah. Dan yang kedua, pasar barang di dalam negeri seluruhnya berjalan dengan lancar. Dan kekurangan dari sistem ini adalah sumber daya tidak dapat bebas dimiliki masyarakat. Dan yang kedua, minimnya inovasi dan inisiatif. Sistem ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah individu atau kelompok tidak dapat melakukan usaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, pemerintah menguasai semua alat dan sumber-sumber daya. Dan yang terakhir adalah tidak mengakui hak milik perorangan. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Berkat kebebasan yang diberikan pada individu, ada banyak inovasi produk yang dihasilkan karena tidak ada pembatasan kreativitas dan inisiatif. Selain itu, kebebasan yang luas pada pelaku usaha juga mengakibatkan adanya persaingan yang ketat, sehingga produk yang dihasilkan pun lebih bermutu. Adanya persaingan yang ketat, sehingga produk yang dihasilkan pun lebih bermutu. Namun, kebebasan tanpa batas dan tidak ada yang campur tangan pemerintah serta persaingan yang ketat dapat menyebabkan terjadinya monopoli perdagangan. Apabila hal tersebut terjadi, maka kesenjangan pun akan tercipta, di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Sistem ekonomi yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Sistem ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Negara yang menurut sistem ini biasanya perekonomiannya lebih stabil karena adanya keseimbangan antara kuasa masyarakat dan pemerintah. Namun, penerapan sistem ini membuat beban pemerintah lebih berat dibandingkan beban swasta. Sistem ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah
pemerintah dan swasta berperan aktif dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah pemerintah memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintah melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Definisi dan pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses berubahnya kondisi perekonomian sebuah negara yang berkesinambungan mengarah pada keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses kenaikan kapasitas perekonomian yang ditampilkan berupa kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator berhasilnya pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa indikator pertumbuhan ekonomi, antara lain yang pertama, pendapatan nasional real. Sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasional realnya naik atau meningkat dari periode sebelumnya. Yang kedua, pendapatan real per kapita. Sebuah negara mengalami pertumbuhan jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Meningkatnya kesejahteraan materi terjadi pada masyarakat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang, yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di semua wilayah. Yang keempat, tenaga kerja dan pengangguran. Sebuah negara disebut berkembang jika telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja dengan maksimal atau kesempatan kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, antara lain yang pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Yang kedua, meningkatnya produktivitas. Yang ketiga, laju pertumbuhan struktural yang tinggi. Yang keempat, terdapat urbanisasi. Yang kelima, ekspansi negara maju. Perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis sangat mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.